Belakangan ini banyak banget, lagi rame banget postingan di sosial media dari kalangan haters atau yang kontra, yang anti analisa sidik jari. Jadi mereka itu menyerukan seruan untuk para orang tua, jangan pakai analisa sidik jari. Jangan ya dek ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi setelah ditelusuri, ternyata para haters ini adalah para content creator dan kebanyakan mereka atau beberapa dari mereka adalah dari kalangan akademisi psikologi. Ya, mereka lulusan psikologi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang analisa sidik jari, jadi analisa sidik jari adalah sebuah teknologi metode yang menggunakan data biometrik fingerprint. Dengan melakukan scan sidik jari, jadi metode ini bisa mengungkap kepribadian bawaan lahir seseorang yang terkait dengan potensi bakat dan karakter bawaan lahir. Nah, memang ini psikologi banget ya. Cuman memang metode ini merupakan relatif baru, lahir dari orang-orang IT. Waktu itu asal muasalnya ditelusuri itu dari Taiwan, Cina, dan kemudian India. Jadi orang-orang IT yang bikin sebuah teknologi ini menggunakan pemrograman komputer, menelusuri pengukuran biometrik fingerprint yang dikaitkan dengan bagaimana menginterpretasi potensi kerja otak dan nantinya akan dikaitkan dengan kepribadian tadi ya, terutama bakat dan karakter bawaan. Nah, jadi metode ini tuh bukan dilahirkan dari kalangan psikologi, tapi orang-orang IT. Jadi wajarlah ya dari kalangan psikologi ini gerah ngelihat ini ya. Lu siapa ya? Emang bener juga sih pikir-pikir, ngapain juga orang IT bikin sebuah teknologi yang ngomongin tentang kepribadian. Gitu kan ranahnya psikologi ya. Ya cuman sebetulnya sah-sah aja karena memang ini dari zaman dulu. Dulu juga yang mengungkap kepribadian ada dari zaman Yunani ya, dari perspektif filsafat, dari perspektif agama, ilmu sosial dan lain-lain, nggak cuma di psikologi ya. Nah, di psikologi sendiri mereka udah punya tools, alat untuk mengukur, yaitu yang biasa disebut psikometrik. Biasanya mereka metode ini menggunakan semacam kuesioner atau observasi ya. Nah, jadi itu hanya bisa dilakukan oleh psikologi ya, para psikolog ya. Sementara metode-metode seperti ini itu lahir bukan sebagai alat resmi dari psikologi. Tapi ngomongin ini sebetulnya sih, kenapa juga sampai sedemikian keras banget ya mereka sampai bilang bahwa analisa sidik jari ini penipuan, analisa sidik jari ini bisa menyesatkan, bisa membahayakan. Padahal kan ini cuma tools ya. Tools buat apa? Tools buat membantu proses konseling atau proses konsultasi yang dilakukan tidak hanya psikolog, tapi juga para praktisi pengembangan sumber daya manusia atau para pendidik, atau bahkan buat orang tua, atau bahkan buat diri sendiri untuk ngebantuin kita mengenali diri ya. Jadi tujuannya itu adalah tools ini bisa ngebantu untuk mengenal diri. Dan bukan cuma analisa sidik jari kok, tools itu banyak di dunia ini ya. Baik yang dari dalam psikologi maupun di luar psikologi. Seperti kita kenal yang namanya astrologi ya, Feng Shui, Kabbalah ya, numerologi, atau misalkan Shio, zodiak, grafologi, tes grafis, human design, atau banyak banget sih di dunia ini ya. Ada sampai juga cek kodam ya. Jadi semua itu hanya tools yang tujuannya itu sebagai data referensi aja sih ya, data referensi untuk ngebantuin seseorang mendapatkan inspirasi. Jadi analisa sidik jari ini bahkan beda banget dengan psikotes. Kalau psikotes itu memang benar-benar mengukur perkembangan kecerdasan, kematangan, atau kepribadian yang muncul saat itu dilakukan tes ya. Kalau fingerprint kan enggak. Fingerprint itu dia arahnya sih ngelihat potensi dari aspek bawaan lahir ya. Jadi yang tidak muncul, jadi yang memang udah dari dalam diri.
Dan ini sebagai referensi untuk pengembangan diri aja gitu. Jadi bukan untuk judgement ya, ngevonis oh ini cerdas atau tidak cerdas. Bahkan analisa sidik jari itu memang tidak bisa mengukur kecerdasan. Kita tahu kecerdasan itu kan dari faktor stimulasi ya. Jadi bisa berubah-ubah, dinamis ya. Kepribadian juga dinamis kok. Kepribadian juga dari faktor nature and nurture. Sementara analisa sidik jari itu hanya ngelihat dari satu aspek saja, dari satu variabel itu, yaitu yang bawaan lahir, yang genetiknya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya sangat disayangkan sih bahwa sikap mereka yang pro kontra, yang kontra ini, yang anti ini kok keras banget ya dengan kehadiran analisa sidik jari. Toh kita nggak ngomongin kecerdasan, kita ngomongin cuma potensi. Toh kita nggak ngomongin kepribadian yang seutuhnya, kita ngeliat dari karakter-karakter bawaan aja, atau traits atau kecenderungan dari interpretasi analisa sidik jari itu hanya ngelihat dari kecenderungan, dorongan, dan respon kerja otak. Ya, jadi santai aja kali ya, ini hanya tools, hanya referensi ya. Orang juga akan merasakan kok gitu ya, kalau ini benar ya ini bagus, tapi inspiring buat dia. Tapi kalau misalnya oh iya berdasarkan hasil analisa sidik jari kok dikatakan begini ya, sementara aku sendiri ngerasain beda, ya kan itu pada akhirnya yang memvalidasi itu akhirnya diri sendiri gitu kan. Nah jadi teman-teman sekalian, itu sih tanggapannya ya. Jadi sebenarnya analisa sidik jari itu lagi-lagi itu hanya tools dari banyak tools kepribadian yang tujuannya sebagai data referensi aja. Jadi santai aja.